Jadi di masa Rasulullah itu Rasul sudah menjelaskan masalah sholat, masalah wudhu dengan gamblang. Dan sholat Rasulullah, wudhu Rasulullah enggak sembunyi, enggak ngumpet. Setiap Nabi sholat, Nabi wudhu kelihatan semuanya. Nabi enggak pernah wudhu ngumpet, kelihatan cara-caranya jelas, gamblang. Bahkan di kitab Sahih Bukhari dijelaskan pernah Nabi wudhu itu pakai air yang sedikit, sahabat berebutan bekas tetesan wudhu Nabi, ambil keberkahannya. Jadi masa Nabi menjelaskan dengan jelas cara sholat, cara wudhu, cara yang lainnya. Termasuk cara sholat yang lebih luas. Nabi pernah mempraktekkan. Nabi pernah beberapa kali sholat itu menjamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Pernah. Bukan sering-sering, bukan. Tapi pernah. Nabi pernah ditanya. Ini ada di hadis-hadis di ahli sunnah juga. Bisa kita baca di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ada. Rasul, kenapa engkau menjamak sholat? Habis maghrib langsung isya. Habis maghrib kan 3, isya 4 langsung. Habis zuhur 4, asar 4 langsung digabung begitu dijamak. Padahal tidak ada hujan, enggak sakit, bukan dalam peperangan, dalam sabar dia. Kata Rasulullah, la'alla yuharrija ummat. Agar nanti umatku tidak mendapatkan kesulitan nanti suatu saat gitu. Kan umatku panjang kan sampai hari kiamat. Itu kata Nabi. Jadi boleh menjamak sholat. Bahkan kata Imam Syafi'i kalau nggak salah saya juga lupa, boleh menjamak sholat tanpa halangan apapun, tapi jarang-jarang, jangan sering-sering. Itu boleh. Ada hadis di ahli sunnah, banyak hadisnya saya temukan dan saya punya bukunya. Sesuai. Cuma jangan sering-sering. Ya. Nah, cuma di masa Nabi, karena kehidupan masih sangat sederhana, nggak ada HP, nggak ada pegawai macam-macam, nggak ada kegiatan macam-macam. Iya, masih kegiatan dagang masih sangat santai. Bisa sholat zuhur, tunda nanti asar, baru nanti isya, masih enak begitu. Kalau sekarang, wah zaman baju kayak begini sulit, begitu, sangat repot. Kita manusia sekarang. Iya. Mencari nafkah. Misalnya orang-orang yang di Bogor kerja di Jakarta kan, naik kereta, mereka pulang kerja jam berapa kalau dari kantornya? Jam 5. Ya. Kalau mereka nunggu sholat maghrib dulu sampai rumah bagaimana? Malam. Kalau mereka pulang jam 5, maghribnya di mana? Jalan. Sampai rumah jam berapa? Oh, bisa malam lagi. Maghribnya di mana jadi? Di jalan pasti di jalan. Enggak, sholatnya di mana maghribnya? Ya, kalau di kendaraan susah, di kereta susah. Jadi akhirnya kan nggak sholat. Nggak sholat. Dari dosa. Nah, cara ini bisa dipraktekkan. Udah, nggak usah sholat dulu. Nanti sampai di rumah baru sholat maghrib isya. Ini manfaatnya. Ada solusinya, walaupun jarang-jarang. Ada solusinya. Nah, kata ulama Syiah, semua ulama Syiah mengatakan, ya, yang afdol, yang baik itu sholatnya dipisah ketika nggak ada halangan. Zuhur sholat dipisah dengan kerjaan, dengan apa macam-macam, nanti asar. Maghrib kerjakan, nanti kerjakan apa, zikir, pengajian apalah, baru isya. Yang afdol dipisah. Semua ulama Syiah mengatakan begitu dari dulu sampai hari ini. Yang afdol dipisah, gitu sampai hari ini. Afdolnya, gitu. Bukan berarti kalau dicampur nggak sah, cuma yang afdol dipisah, begitu. Tapi yang menjamak nggak apa-apa, gitu. Karena kesibukan macam-macam, ya nggak apa-apa deh, jamak. Jadi afdol yang baik dipisah. Semua ulama untuk baca kitabnya. Bukan 3 waktu, tetapi sebenarnya 5. Sholat disepakati semua 5 kali. Sholat 5 kali itu, tapi 3 waktu. 5 kali atau 3 waktu? Cuma salah ini dengernya. Yang afdol itu 5 waktu. Iya. Itu yang benar. Yang afdol. Iya, yang afdol kalau nggak ada halangan apa-apa, nggak sakit, nggak kemana-mana, sholatnya 5 kali dalam 5 waktu. Yang afdol. Tapi bukan berarti kalau sholatnya 5 kali 3 waktu nggak sah. Apa boleh. Saya termasuk yang suka telat-telat begitu, suka segandeng. Karena kan banyak kerja, akhirnya kan asarnya kelewatan dari jalanan macet. Nah itu Pak Budi juga sebenarnya. Oh sama. Saya kadang begini doang sholatnya. Jadi sebenarnya intinya bahwa bila mana kesibukan sebagainya, silakan digandeng. Silakan. Tapi kalau kita di rumah nyantai, dipisah. Afdol dipisah. Kira-kira begitu. Iya. Oh, ini kan gabung terus. tapi saya hormati karena teori hukum positif ada namanya yang berbunyi ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pembenarnya apa? Nabi pernah melakukan. Alasannya real ya. Artinya ibadahnya bukan tanpa contoh gitu kan.
Alasan pemaafnya ya karena sibuk. Gitu. Berarti sepakat dong sekarang. Sepakat. Apa sepakat? Iya. Karena kalau saya beragama ngambil yang enak-enak aja Pak Jam. Saya nggak ikutin. Dan memang kata orang pengen masuk surga. Ya, makanya. Kalau saya Artinya surga itu jawaban tadi Pak Ustadz kan berarti sepakat dong. Sepakat. Ternyata jawabannya itu. Iya, Dalam situasi longgar 5. Abdul. Iya. Abdulnya. Jadi kalau ngambilnya gabung terus curang-curang dikit. Tuh. Ya lanjut Kak. Saya pernah membaca ketika dia mengadakan resepsi pernikahan putrinya, ya dia berwasiat pesan kepada putrinya, karena kamu sedang lagi dirias lah pengantin resepsi begitu, habis sholat zuhur langsung asar saja, kan banyak tamu nanti dirias lagi repot. Sudah bijur asar, nanti sudah selesai dia sampai dari maghrib langsung isya. Itu wasiat beliau pada putrinya. Enak kan? Karena kalau sholat zuhur nanti kan luntur pakai, nanti mau asar luntur lagi repot. Gabung aja, banyak tamu juga, Itu benar. masuk juga. Karena Gitu. kalau udah dirias, Ah. dulu lagi Waduh. bentuk lagi, Ah. dirias Dirias. lagi, Ah. bayar tukang Bayar rias. double. Boros. Jadi Itu. sebetulnya intinya ajaran Rasulullah tuh 5. memudahkan. Iya. Memudahkan. Sebelum jauh Pak Kiai, Iya. tadi kan Pak Kiai bilang mazhab itu kan mulai ada kan setelah 3 abad. Ya 300 tahun. Iya, Dan nanti mungkin mazhab itu akan sirna. sirna. Iya. Sepakat nggak ini Hmm. masalah mazhab nanti Hmm. sirna Hmm, hilang Iya. karena kedatangan Imam Mahdi. itu sudah pasti itu. Masih, Sudah pasti masih itu. ingat ya. Karena itu sebabnya Berarti mata akan dengan hilang. Imam Mahdi turun, Ah. seluruh mazhab hilang dong. Hilang, nggak ada. Karena dikembalikan pada kemurnian. Betul. Kemudian juga yang perlu kita pahami bersama bahwa menurut akal sehat kita dan menurut fitrah kita yang sehat juga, menurut tabiat kita, bahwa kita ini di masyarakat ketika ada suatu masalah pasti kita akan bertanya pada orang yang lebih alim kan, Betul. lebih alim, lebih pintar, lebih bijak, lebih pengalaman, itu kan pasti. Iya. Ya. Ketika ada 2 orang atau 4 orang, kita pilih yang mana yang paling alim. Ya. Kita ke dokter saja misalnya, Iya. kita ke dokter misalnya, kita mengalami suatu penyakit, kita pilih yang paling alim kan, Iya. yang paling punya pengalaman, yang sudah dikenal. Itu pasti. Ini akal sehat kita menilai seperti itu. Jika fitrah kita sehat menilai seperti itu. Itu sudah sepakat semuanya. Ya. Nah, disepakati bahwa di masa Rasulullah yang paling alim ya Rasulullah. Nggak ada yang lain ketutup. Gitu. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, siapa yang paling alim, paling bijak, paling berani, paling berjasa, paling dekat Rasulullah, paling dalam ilmunya, paling manusia super, siapa setelah Rasulullah? Ali. Semua sepakat. Sejak dulu, sejak masa Rasulullah sampai hari ini, saat ini, tidak ada 2 kepala yang berbeda bahwa yang paling alim, yang super adalah Ali. Nggak ada yang berbeda. Sampai orang non-muslim pun mengakui Ali yang paling menonjol. Kata mereka, bahkan Ali terbunuh karena keadilannya. Begitu. Bukan karena kezalimannya. Disepakati itu. Tapi secara teori. Disepakati. Nah, dalam masalah prakteknya, sebagian malah menentang. Ibnu Muljam, bukan saja menentang, malah membunuh Ali. Bukan bisa menentang pendapatnya, bahkan Padahal dia membunuh. banyak sholat ya dulu ya. Ibnu Muljam itu dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman. Iya. Yang mana punya anak. Jadi ceritanya ketika Imam Ali menjadi khalifah yang keempat, terdengarlah di seluruh negara di masa itu. Ya, sampai ke Yaman, ya. Dan Yaman sudah banyak kaum muslimin karena kan sebelumnya Mu'adz bin Jabal sudah ke Yaman. Untuk Imam Ali juga pernah ke Yaman juga, sudah banyak muslim di sana. Hanya Imam Ali minta orang-orang Yaman agar datang menghadap ke beliau 10 orang begitu. 10 orang ulama Yaman menghadap ke Imam Ali. Ya, akhirnya mereka memilih 100 ulama. Ulamanya ada banyak sekali, dipilih 100. Dari 100 orang disaring-saring 70 orang. 70 saling lagi 50 orang. Saling lagi 30 orang. Saling lagi 10 orang. Berapa kali penyaringan itu? Di antara 10 orang itu ada satu Ibnu Muljam, Abdurrahman Al-Muradi. Di antara 10 orang yang beberapa kali saringan. Luar biasa. Kenapa dia terpilih? Karena dia hafal Quran. Suaranya bagus, ilmunya dalam, tahajudnya kuat, akhlaknya bagus, luar biasa. Maka terpilih dari 100, 70, 50, 30, 10 dia terpilih. Dia datang ke Imam Ali, dia orang yang dekat dengan Imam Ali, mengujinya, mendengarkannya, ikut.
Itu. Tapi pada akhirnya seperti itu. Kan luar biasa. Jadi sebenarnya kan kalau pengadilan sekarang kan boleh ditanyakan ya, untuk alasan apa itu hujah itu membunuh? Di antaranya, Paling soleh tuh. iya, di antaranya itu ada sebabnya, karena sebab itu ada sebab lahiriah, ada sebab batiniah. Iya. Nah, ini perlu didalami juga. Sebab lahiriahnya nih ya, sebab lahiriahnya dia sudah agak lanjut belum menikah. Nah, Jadi kalau kemudian ada seorang wanita Kutom namanya, ya, yang menggoda dia, merayunya, dia bersedia menikah dengan Ibnu Hujam ini dengan catatan apa namanya taruhannya leher Imam Ali. Oh. Dia tergiur itu. Makanya kata Allah kan tentang wanita ketika menggoda Nabi Yusuf, kata Allah apa? Inna kaidakunna azim. Kunna kan perempuan, antuna perempuan. Godaan engkau wanita azim, sangat berat, sangat agung godaan wanita. Ya kalau setan menggoda, inna kaida syaitani kana dhaifa. Godaan setan lemah. saya pinjam. Jadi semua sepakat sampai hari ini bahwa setelah Nabi meninggal yang paling alim manusia syukurlah. Manusia syukur adalah Ali. Bahkan setelah Ali meninggal yang paling syukur adalah Hasan. Setelah Hasan siapa? Husain. Enggak ada yang enggak sepakat. Bahkan Hasan Husain kata Rasulullah pemimpin pemuda surga. Kan di surga enggak ada orang tua, kan semuanya pemuda. Siapa pemimpinnya? Hasan Husain. Itu kata Nabi. Di Al-Quran menjelaskan. Dia sepakat semua yang paling alim setelah Nabi Ali, Hasan, Husain. Kemudian Ali Jalaluddin, kemudian Muhammad Bakir, kemudian Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini punya 4.000 murid. Di antaranya adalah Imam Hanafi dan Maliki. Sejaman dengan Imam Ja'far Shadiq di Madinah. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Berantai. Jadi singkatnya kalau kita melihat urutan mazhab ini dari Hambali, atasnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Ja'far Shadiq. Sebab kalau nggak ke sini, ini mazhab ini terputus, nggak ada sambung kepada Rasulullah. Iya. Tidak ke Ja'far Shadiq ya. Iya, ke Imam Ja'far Shadiq nyambungnya. Nah, kalau mazhab Ahlul Bait dari sekarang ini nyambung dari imam terakhir lah Imam Mahdi, Imam Hasan Asy'ari terus sampai ke Imam Ali nyambung. Nah, kalau ahli sunnah mazhab fikihnya ini kalau nggak ke Imam Ja'far Shadiq kemana? Terpaksa ke Imam Ja'far Shadiq, mazhab Syiah juga, imam kan mazhab Syiah, nyambungnya, kalau enggak ya terputus, enggak sampai ke Rasulullah begitu. Dari sisi apa namanya pembelajaran gitu. Sambungnya seperti itu. Karena itu sampai hari ini, sampai detik ini, sampai hari ini sekarang ini sanad hadis, periwayatan hadis di dunia Syiah imamnya itu masih kuat dan bersambung. Misalnya sekarang siapa yang paling alim di Iran lah atau di Irak? Katakanlah Ayatollah Sistani. Atau di Iran katakanlah Rahbar Imam Khamenei. Ya. Dia tuh menerima hadis dari gurunya. Misalnya siapa? Guru kan gurunya banyak. Kata Imam Khomeini. Terus sampai ke atas siapa gurunya? Terus sampai ke Rasulullah. Saya dari masih bersambung. Itu di Syiah. Masih senyambung. Ada sanadnya. Di Sunni pun masih ada. Cuma sudah jauh melemah. Gitu. Karena di Sunni itu menutup pintu ijtihad yang sangat berat kerugian dari situ. Sehingga kemajuan pengetahuan di ahli sunnah jauh ketinggalan dibanding pengetahuan di dunia Syiah. Itu juga pernyataan dari para ulama Mesir sendiri yang menyatakan demikian. Karena sekarang dunia Syiah di Iran majunya luar biasa. Bukan hal yang tertutup dalam teknologi, dalam semua hal. Ini Ustaz ada pertanyaan satu. Rata-rata kan yang diceritakan kan yang laki-laki ya. Dari Bani Ali itu kan istilahnya diceritakan kan Hasan Husain. Ini kita mau tanya, Umi Fatimah di mana itu? Ikut terbunuh enggak? Oh, ini termasuk sejarah yang penting ini. Dan termasuk wajib kita mengetahui sejarah Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau nggak kenal rugi. Rugi, betul-betul rugi. Kan kedudukannya waktu itu kan setelah Imam Ali meninggal kan Umi Fatimah kan masih dua orang ini masih di ini terus sama Umi Fatimah kan. Iya. Seperti Hasan Husain yang mau pergi ke Karbala itu sebenarnya Udah setuju ya? ikut tragis. Iya. Pertama kita akan mengenal beliau Sayyidah Fatimah Zahra secara global, tapi ini penting. Nanti perinciannya untuk baca sendiri. Iya. Kata Rasulullah, ada 4 orang wanita, dia penghulu wanita. Pertama Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Nabi Isa. Iya. Dia penghulu atau pemimpin wanita di masanya. Bukan pemimpin wanita seluruh dunia, di masa saja. Kemudian Asia.
istri Fir'aun. Fir'aun. Juga penghulu wanita di masanya. Kemudian Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah kan. Dia pun penghulu wanita di masanya. 3 orang sedangkan. Tapi Sayyidah Fatimah Zahra penghulu wanita seluruh alam dunia dan akhirat. Begitu. Ya. Dan beliau punya peranan penting di masa Rasulullah sehingga dikenal dia sebagai Ummu Abiha. Jadi Sayyidah Fatimah Zahra Ummu Abiha, ibunya bapaknya Rasulullah. Karena setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, yang merawat Nabi itu adalah putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Sebagai putri juga sebagai ibunya Nabi karena merawat dalam peperangan, ketika luka, ketika capek, dan menghibur Nabi. Gitu. Banyak kisahnya, itu kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, Itu putri kejuhudannya. Rasulullah dengan Ummi Khadijah ya. Dari Sayyidah Khadijah. Iya, Khadijah. Dari Sayyidah Khadijah, ya. Dan kalau kita melihat sejarah beliau, memang karena belum dibuka, masih dirak-rak kitabnya. Dan kalau dibuka juga mengerikan juga, menakutkan. Sebab ketika Rasulullah sudah tiada, kemudian terjadi perebutan kekuasaan kan, ada 2 madrasah Ahlul Bait, ada madrasah sahabat. Di sini terjadi pertikaian yang sangat dahsyat sekali. Sampai Sayyidah Fatimah di masa itu dia keliling menyampaikan bahwa yang berhak menjadi khalifah atau wali atau wasi adalah Ali, begitu. Ini menyampaikan yang hak. Beliau keliling kemana-mana. Itu. Tapi beliau dimusuhi oleh para sahabat Nabi itu sendiri, diancam, dikecam, dijauhkan. Bahkan ketika beliau sangat sedih setelah Nabi meninggal dunia, dia paling sedih sampai diusir. Diusir dari tempatnya. Jadi Ali membuatkan satu rumah khusus untuk Sayyidah Fatimah Zahra bersedih di situ, keluar dari rumahnya, tempat sedih saja. Sebab kesedihan beliau itu kesedihan politik, mengundang masyarakat untuk ikut beliau. Nah di sini jadi membahayakan kehidupan khalifah. Ya, sampai pada akhirnya, ya, ketika terjadi kan di masa itu kan terjadi namanya bayat kan, bayat itu kan peranan penting. Ya, ketika ada seorang tokoh belum bayat, masih ada yang mengganjal. Sampai di masa kuasa khalifah yang belum bayat adalah Ali dan keluarganya. Diusahakan supaya membayat, terjadilah pertikaian di situ. Sampai terakhir itu ya dipaksa untuk membayat Khalifah Abu Bakar. Sampai didobrak pintu rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Didobrak, disitulah Sayyidah Fatimah Zahra terkena tulang rusuknya, di situ mengakibatkan gugur kandungannya dan meninggal dunia. Siapa yang mendobrak? Siapa yang membuat itu? Itu juga. Baca sejarah karena kalau dibuka juga mengerikan juga karena akan mengejutkan. Sejarah, ya. Sampai pada akhirnya beliau berwasiat ya kepada Ali, suaminya, pada yang lain yang orang-orang dekatnya itu, kalau aku meninggal nanti, kuburkanlah aku, tapi yang zalim kepadaku jangan ikut menguburkan, sembunyikan kuburanku. Yang nggak Kasih tahu. Jadi hanya berapa orang saja. Sampai hari ini nggak ada yang tahu kuburan Sayyidah Fatimah Zahra, kan disembunyikan. Karena kezaliman beliau begitu di tempat padanya begitu dahsyatnya. Sampai hari ini tidak ada yang tahu tentang kuburan Sayyidah Fatimah Zahra di mana. Itu menunjukkan betapa kezaliman beliau begitu dahsyatnya. Sampai hari ini. Ya, dikuburkan. Ya, tapi nggak dijumpai kuburannya. Nggak ada. Jadi orang tertentu, para wali saja yang tahu, orang tertentu. Nggak dibuka begitu. Pernah ada seorang ulama namanya Ayatullah Marasyid Najafi. Dia berdoa, bertawasul, bermunajat, sholat, ingin tahu kuburan Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai dan dia mimpi ketemu Sayyidah Fatimah Zahra. Kata beliau, belum waktunya engkau tahu kuburanku. Tapi bagi yang ingin ziarah kepadaku, ziarah ke Sayyidah Fatimah Ma'sumah namanya di Kum. Itu wanita mulia, wanita bersih. Ya, kata beliau menziarahi dia sama dengan menziarahiku pahalanya. Sampai sekarang kuburan beliau Sayyidah Fatimah Ma'sumah di Kum tuh ramai siang malam dan luar biasa ramainya. Karena pahalanya sama. Gitu. Itu satu poin juga. Nah, kita kembali pada yang tadi itu bahwa yang dirujuk itu yang paling alim di masa masing-masing. Dan semua ulama, semua masyarakat sepakat bahwa orang-orang ini para imam maksum dari Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakar, Ja'far, dan seterusnya sampai sekarang ini, sampai nanti Imam Mahdi, itu yang paling alim, itu bintang-bintang. Nah, ketika yang paling alim, yang disebut, soalnya kan dirujuk mereka, sehingga nggak ada ikhtilaf.
Tapi nyatanya adalah hanya dalam teori saja diakui itu kalimat, tapi nggak dirujuk, nggak dipakai. Sehingga ikhtilaf tetap hanya dalam ucapan hanya ucapan saja. Ketika dipakai, diakui ini keyakinan dan dirujuk, diikuti, nggak ada ikhtilaf. Madzhab yang nggak ada. Semua satu jalan dengan Rasulullah nantinya sama. Ya Qur'annya itu satu. Kemudian iya tegak lurus. Ikhtilaf tuh nggak ada. Nah ketika itu Islam murni akan dilaksanakan. Nanti akan ya maju, jaya, bersih segala macam akan itu. Tapi mata, saya potong. Iya. Kalau bicara Islam ini kan berarti merujuknya pada Arab itu kafah ya. Iya. Jadi nanti budaya asli Indonesia punah dong kalau nanti semua Islam murni. Enggak begitu. Jadi dalam Islam itu ada namanya, ada yang as-sawabit yang tetap eksis hingga berubah sampai hari kiamat. Ada yang mutaghayyirat yang berubah-ubah. Kan kata Rasulullah, halalu Muhammadin halalun abadan ila yaumil qiyamah. Haram Muhammadin haramun abadan ila yaumil qiyamah. Yang Nabi haramkan haram sampai hari kiamat. Yang dihalalkan haram sampai hari kiamat. Itu yang sawabit yang tidak berubah. Saya kasih contoh. Misalnya hukum pakaian bagi wanita misalnya. Itu menutup aurat. Itu termasuk yang sawabit, tidak berubah sampai hari kiamat. Karena Quran menjelaskan. Ya, itu yang tetap, tidak berubah. Sawabit. Tapi ada yang mutaghayyir apanya? Ya, budayanya. Mau pakai hijab, mau pakai warna putih, mau hitam, mau gini, mau gitu, panjang, pendek. Yang penting aurat tertutup. Itu nama al-mutaghayyirat namanya. Ya. Itu berkaitan dengan masalah budaya. Bisa berubah-ubah. Misalnya laki-lakinya, zaman Nabi pakai gamis. Ya, sekarang pakai celana. Enggak ada masalah. Kalau Nabi pakai apa lagi? Ada kain ganda dengan sarung kan digabung. Enggak apa-apa, itu budaya, boleh. Yang penting ada batas-batasan yang tetap yang diikuti begitu. Misalnya dalam ibadah lah. Ibadah. Zaman dulu naik onta, ya kan? Naik onta, naik keledai atau jalan kaki. Majunya zaman naik pesawat sekarang. Jadi hajinya tetap, berubahnya budayanya. Sekarang naik pesawat, mungkin ada naik jet atau kita nggak tahu itu yang berubah. Jadi ada yang sawabit yang tetap eksis, ada yang mutaghayyirat. Ini yang mengatur ulama yang sangat alim, namanya mustahid. Kita nggak tahu, kita ikut saja. Ulama yang sangat alim, yang pandai dia tahu ini yang berubah, ini budaya, diikutin, ini yang enggak. Resepsi, perayaan, musik, apa saja ada yang sawabit, ada yang mutaghayyir. Karena pemahaman pemurnian Islam sekarang ini merusak, justru terjadi pertengkaran baru. Karena bertentangan selalu dengan adat. Contoh misalkan orang Cilacap kadang-kadang Larungan diserang, gitu kan. Orang Kebumen, Jara diserang. Nah ini kan jadi masalah. Iya. Ya saya nggak sepakat kalau ada pemurnian Islam seperti itu, gitu. Makanya Islam harus seperti karena itu. budaya lokal itu Iya. yang tidak menyimpang dari agama, seharusnya kan di. Iya. Itu yang menentukan imam itu, imam mustahid. Gitu. Yang menentukan, karena dia harus yang paling alim. Mau di semua Al-Quran, mau di semua hadis, mau di sejarah semuanya. Dia menentukan ini begini seharusnya yang benar, budayanya. Ini yang salah. Ya, kita tinggal ikut. Kayak ini dilaksanakan, kayak di Iran, misalnya selesai, nggak ada ikhtilaf. Gitu. Maka di Iran itu orang Nasrani aman, tenang, dilindungi. Orang Yahudi dilindungi. Orang Majusi penyembah api masih ada di Iran, dilindungi. Nggak diserang, nggak diapain. Ya mereka kan tinggal. Kita diserang kalau sesama Islam kok diserang. Iya. Iya. Bahkan ahli Kalau yang sunnah. jelas-jelas nah Buddha dia nggak bakal nyerang karena Iya. memang dia Majusi kan. Iya. Ada orang-orang Sunni, orang ahli sunnah Sunni di daerah kota Gurgon, Siston, Balochistan. Mereka ahli sunnah, tapi Sunni Hanafi. Oh. Dan di daerah Kurdistan, Iran dengan era ada Kurdistan, itu sana Sunninya Sunni Syafi'i. Jadi di Iran itu ada Islamnya ada 3, ada Syiah, ada Sunni Syafi'i di Kurdistan, ada Sunni Syafi'i di Gurgon, Siston, Balochistan begitu. Dan aman mereka, tenang. Sama sekali. Waktu ada seorang profesor, kan dia termasuk yang dia teliti di masa itu, ada isu bahwa orang Syiah Iran Qurannya berbeda. Sudah teliti kemana-mana, dia sangat kecewa dengan informasi itu. Di mana Quran berbeda? Sampai dia pulang itu beli Quran banyak sekali. Yang kecil, yang besar, di berapa. Sampai dia ke pusat penilaian Quran. Enggak ada yang beda, Qurannya sama semuanya. Dibawa pulang. Jadi itu fitnah yang luar biasa dan fitnah yang sangat bodoh. Isinya maksud gue sama. Sama. Kopernya kan mewah gitu Iya. kan. Itu profesor dia terkena fitnah seperti itu. Gimana yang awam? Mohon maaf Pak Ustadz, tadi kan disampaikan bahwa Wahabi itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka sebenarnya di kami sendiri orang Sunni tidak mengenai ahli sunnah wal jamaah. Termasuk juga orang Wahabi sendiri tidak mengakui bahwa beliau itu ahli sunnah wal jamaah karena
beliau juga seperti Ustadz tidak mau bermadzhab, langsung Rasul sama langsung Kalau- Al-Quran. Nah sekarang saya mau nanya menurut Ustadz, kalau saya melakukan sholat meninggalkan madzhab itu sebenarnya dosa nggak sih? Ini pertanyaan penting ini. Nah, Iya. dosa nggak? Ya kan? Bagus loh. Iya. Karena itu kan sebenarnya ya sepele ya berat, tergantung orang bagaimana mengikutinya kan. Iya. Itu Ustadz menurut saya. Iya. Pak Haji, ini penting nih Pak Haji kalau Iya. sibuk. Tadi saya ingin sampaikan bahwa istilah Sunni atau ahli sunnah itu mulai tersebar setelah menjelang abad ketiga Hijriah. Setelah adanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebelum itu istilah ahli sunnah dan Sunni bisa dikatakan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Khawarij nggak dibilang ahli sunnah, itu sebalan dalam Islam sendiri terkait masalah politik. Iya. Itu Mu'tazilah, Khawarij macam-macam, itu sudah sembalan. Jadi istilah Sunni atau ahli sunnah itu muncul kapan? Ya menjelang abad ketiga Hijriah, setelah 4 mazhab ini ditetapkan oleh salah satu khalifah Bani Abbasiyah sampai sekarang begitu. Karena ketika antum ditanya, antum ahli sunnah? Ya ahli sunnah. Ya. Terus orang-orang yang sebelum Imam Hanafi Maliki, mereka ahli sunnah apa bukan? Nah, Tahu itu. Harusnya belum lahir. Mereka masuk neraka, ibadah mereka bagaimana? Kan nggak ikut Imam Syafi'i. Nggak usah jauh lah. Ayahnya Imam Syafi'i Muslim atau kafir? Muslim. Ayahnya Imam Syafi'i ikut mazhab apa? Ayahnya Imam Syafi'i, nggak usah jauh-jauh. Ikut Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i belum lahir bagaimana? Apa mazhabnya? Bukan Sunni, bukan ahli sunnah Imam Syafi'i. Yang ke atasnya Sunni apa Syiah? Ya nggak ada. Sebetulnya menurut Ustadz, pengertian harafiah mazhab itu apa sih? Harafiahnya saja. Jadi Supaya ada nanti tidak firqah, Iya. ada mazhab. Ya, ya, Firqah biasa digunakan kan hanya istilah saja. Iya. Firqah biasa digunakan dalam akidah. ya. Ketika ada kelompok kayak Mu'tazilah, Maturidiyah ini namanya firqah. Namanya dalam akidah. Dalam fikih nama madhab, yaitu pendapat yang dihasilkan oleh ijtihad seorang ulama. Doktrin. Bukan. 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 Jadi pendapat misalnya ketika ada suatu masalah katakanlah. Suatu masalah, nih ulama melihat masalah ini atau peristiwa apa hukumnya? Belum ada. Ketika belum ada, dia menggila Al-Qur'an. Cari, oh ada Al-Qur'an. Oh ini hukumnya dengan dasar ayat ini. Ini namanya madhab. Di Quran nggak ada, dicari semua nggak ada. Di hadis cari. Dari sehingga ada cari, ada hadisnya. Dia menetapkan dengan dasar hadis ini hukumnya. Madhab, ini madhab si yang dari yang menetapkan itu. Kalau Imam Syafi'i yang menetapkan, yang menggali hukum, berarti madhab Syafi'i. Kalau Imam Hanafi yang menemukan hukum itu, mana madhab Hanafi dan begitu seterusnya. Jadi banyak madhab itu di masa itu. Berarti dibilang konsensi juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Konsensi kan tidak bukan sendiri ya. Kalau Dan mazhab ketika itu tidak ada pendapat pribadi, pribadi. ya Ustaz, ya. ketika tidak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, bagaimana? Nah berijtihad. Hasil istihad itu hasilnya namanya Ijtihad dengan cara apa? Dengan cara kaidah-kaidah usul fikih atau kaidah fikih yang juga dari hadis juga. Itu sangat jelimet, sangat sulit. bisa nggak diartikan bahasa secara harfiah awam itu aliran gitu Ustaz? Aliran nggak Atau bisa juga. sandaran Nggak bisa ibadah. juga. Nggak bisa juga. Sandaran. Saya lebih itu. Tapi sebagai standar. Tapi pengertian doktrin itu lebih Iya. ekstrim. Lebih ekstrim memang Iya. karena itu nggak boleh ditawar sudah. Iya, udah harga mati. Harga mati gitu. Jadi- Sandaran aja kali ya. Ya, jadi madhab itu hubungannya dengan masalah fikih. Masalah Iya, hukum fikih. bukan Iya, akidah. hukum. Yang pertama, yang kedua, madhab itu adalah usaha atau ikhtiar dari seseorang yang ilmunya sudah mumpuni, sudah memadai untuk beristihad, untuk menggali hukum. Itu madhab artinya. Jadi sekarang kembali kepada laptop, tidak menggunakan madhab itu dosa nggak Ustaz? Nah, Ya, iya. harusnya ada tuntunan. Nanti kalau pendapat Iya. satu, pendapat dua, Kalau- enggak, saya iya. santai Kalau berarti. ada mau Sekarang di antara 4 imam ini, kan Iya. Hanafi. Iya. Hanafi banyakkan di Cina. Dan di Iran itu daerah Gurgon, Sistan, saya pernah ke sana. Itu Hanafi. Maliki kebanyakannya di Maroko. Maliki, yang salatnya lurus. Kemudian Hambali banyakkan di Saudi. Syafi'i banyak di Indonesia, Malaysia, Bangladesh. Thailand, Madinah, Palestina. Syafi'i paling banyak 4 imam ini. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Antum ikut yang mana di 4 ini? Kalau ahli sunnah antum. lebih dekat ke Syafi'i. Syafi'i. Antum ikut Syafi'i. Iya. Iya. Sekarang antum ikut Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, meninggalnya di Mesir. Itu Imam Syafi'i.
Menurut semua ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau antum pindah ke mazhab Maliki atau Hambali atau Hanafi, boleh nggak? Kalau Bukan tabid, bukan Ya. tabid, bukan pindah sebagian, pindah total. Antum misalnya katakanlah antum hijrah ke Palestina. Sudah anak, janganlah ke mana, ke Maroko lah. Sudah anak tinggalkan Syafi'i, Sunni Syafi'i, Anda pindah ke mazhab Maliki, total semuanya, boleh nggak? boleh aja. Boleh kalau Kata saya. semua ulama ahli sunnah, boleh. Tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang melarang. Tidak ada. Boleh kan? Boleh. Begitu orang yang ikut Maliki, boleh ke Syafi'i, Hambali, Hanafi, boleh. Pindah total, boleh. Nggak ada yang melarang. Kalau total malah boleh, cuma kalau separuh-separuh tuh menurut guru saya nggak boleh. Contoh gini, maaf nih Tat. Iya. Contoh sekarang gini, entar sholatnya kadang kunut, kadang enggak, kadang kunut, kadang itu nggak boleh tuh katanya tuh. Itu menurut. Tapi kalau saya berpikir lah kunut kan sunnah. Saya pikir sah-sah aja kali itu. Itu ada yang terperinci juga. Pertama terkait masalah kondisi, kedua masalah yang mubah atau sunat. Kalau sunat, jangan kan ikut, ditinggalkan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nggak ada masalah kalau Cuma yang kalau sunat. orang yang apa namanya, yang Imam Syafi'i kultural itu bacok-bacokan Begini. dulu di Purbalingga pencarian bacok-bacokan itu sebetulnya. Tadi belum selesai. Ya. Ketika disepakati bahwa pindah dari Imam Syafi'i ke Malik katanya boleh total, ya kan? Ya, boleh kan? Yakin kan? Boleh. Sekarang kalau tinggalkan, antum nggak Syafi'i, nggak Maliki, nggak Hambali, nggak Hanafi, tinggal semuanya ke Imam Ja'far Shadiq, boleh nggak? Boleh aja. Saya kan nggak pernah belajar, bingung jawabnya. Enggak masalah boleh nggaknya Nanti dulu. kalau saya ditanya alasannya apa bingung. Enggak masalah boleh nggaknya dulu, boleh nggak? Boleh. Satu boleh. Boleh. Ini kan boleh, apalagi ini boleh. Yang kedua, Imam Ja'far Shadiq dengan semuanya ini lebih alim mana? Lebih pandai mana? Ya karena Ja'far Shadiq gurunya para guru ya lebih alim Ja'far Shadiq pasti. Karena secara hierarkinya kan lebih dulu. Yang mereka yang mengajarkan keempat orang itu otomatis secara ilmu kan yang memberikan. Itu kedua, ketiga sekarang. Ya. Ketiga. Kalau madhab ini Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka dalam fikih saja. Atau nggak bisa ikut akidah nggak ada. Akidahnya ke Maturidiyah atau Asy'ariyah. Itu namanya ahli sunnah. Akidahnya Asy'ari. Nggak mau ke sini, nggak mau ke sini. Kalau ke Imam Ja'far Shadiq, akidahnya satu, fikihnya satu, politiknya semua satu, semua tumplek satu, nggak ada perbedaan. Dari dulu sampai sekarang ini satu. Dan juga lebih alim. Menurut akal nggak usah pakai Al-Quran, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai apa-apa. Menurut ilmu dan akal antum. Setelah ini tahu begini, antum pindah kemana kira-kira kalau mau pindah? Ya ke itu. Ya sudah, tunggu apa lagi? Anu sudah menyatakan. Tapi anu sebagian gini ada Ustaz yang sekarang ini menjadi fenomena bahwa kita beragama itu tidak perlu ikut selain Rasul, Haji ya, langsung Al-Quran dan hadis gitu. Jadi nggak perlu tuh madhab-madhaban mau siapa, nggak perlu. Itu gimana lagi Ustaz? Bener nggak? Menurut saya sih benar. Masalah sahnya sih kita nggak bisa menilai ya jam itu. Cuma yang jelas mereka kan sekarang nyalain kita gitu loh. Itu sama aja nanti kalau kita sakit udah kita nggak perlu ke dokter udah. Ya. Kan ada buku ke dokter pakai aja kita aja bisa gitu. Bahaya ya. Overdosis malah ya. Tapi itu yang sekarang itu jadi perjuangan berat kita. Saya maaf kata itu saya nyerangin ya kadang-kadang susah. Saya sebenarnya nggak mau begitu beragama. Cuma maksud saya gini, saya hargai perbedaan, tapi kamu jangan ganggu orang-orang yang sudah bangkotan di masjid ini, jangan disalah-salahin. Gitu loh, ini disalah-salahin, aduh ampun dah. Ini saya keras jadi Ustaz. Iya. Intinya kita nggak berhak untuk mengkafirkan. Nggak pernah, saya nggak pernah. Iya, Cuma betul. kalau kamu sudah mengganggu ketertiban sosial, Beda. saya lain-lain cerita. Misalnya Dan itu kenyataannya banyak sekarang mengganggu ketertiban sosial. Sangat mengganggu. Contoh, ini kisahnya tetap kami tuh di Banyumas, kita ada majelis, lagi tahlilan, mic-nya diambil, diserang, dilaporin polisi, kata aliran sesat, banyak. itu beda itu misalnya. Ya, saat hari kita sel orangnya. Iya. Dan kamu kita perjalanan langsung itu Kita sepakat ya. Sepakat. Pertanyaan. Tutup pakai Lapor. Nanti dilanjut. Nanti lanjut lagi. Iya. Belum selesai sudah tanggung jawabnya. Jadi saya pikir saya pun mencari
Iya, tutup dulu. Saya pun mencari bertahun-tahun, diskusi, baca buku, sana kemari, sangat sulit sekali. Dan saya nggak mudah percaya dengan orang. Sampai saya ke Syria 2 tahun, sampai saya ke Iran naik bis lewat Turki berhari-hari. Saya di sana pun, sampai sekarang saya mencari. Sampai sekarang ini pun, kalau ada pendapatnya lebih kuat, ini saya tinggalkan. Gitu. Tapi sementara ini yang kuat saya pakai. Kalau ada lagi saya akan tinggalkan. Begitu, itu pendapat saya. Ya, jadi kita harus berjuang mencari kebenaran yang kita yakini. Sebab kebenaran yang kita yakini itu akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, lahir batin dunia dan akhirat itu. Jadi manusia masih dalam pencarian. Semua masih dalam. Itu Iya. Mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.